Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian dari InfraView sensor temperatur. Perlu diketahui bahwa InfraView ini adalah sensor temperatur berbasis infrared. Jadi keunggulannya dari thermoprobe adalah dia tidak bersinggungan secara langsung. Dia menggunakan sinar infrared dan akan mengukur gas CO2, energi gas CO2. Kali ini kita akan menjelaskan tentang operasional, bagian-bagiannya dan bagaimana cara memaintenance-nya. Baik, kita mulai tentang pengenalan bagian-bagiannya ya. Baik, yang pertama-tama bagian utama adalah cooling jacket ya. Ini adalah cooling jacket. Ini berfungsi untuk melindungi sensor dan lensanya dari panas yang berlebihan. Yang kedua, di sini ada valve. Valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup lubang yang menuju ke boiler. Ini berfungsi untuk melindungi lensa yang ada di dalam cooling jacket ini. Valve ini itu adalah normally close. Artinya kalau tidak ada instrumen air yang bekerja, dia akan otomatis close sehingga mengamankan dari lensa tersebut. Ada dua lane yang ada di sini, yaitu lane untuk open dan lane untuk additional purging ya, additional cooler. Di sini ini ada dua, untuk open dan untuk additional purging. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada local display. Local display ini berfungsi untuk memberikan nilai pada di lokal. Ringnya adalah 420 mA. Dia adalah power loop. 4 mA sama dengan 120 derajat. 20 mA 1650 derajat. Oke, selanjutnya di sini ada filter. Ya. Ini filter ada 3 filter. Yang pertama adalah filter udara untuk menyaring debu-debu. Yang kedua adalah filter oli untuk menyaring oli. Yang ketiga ada filter udara juga. Jadi sebelum udara memasukin filter utama, sudah disaring terlebih dahulu oleh filter udara dan filter oli adisional. Oke. Ini filter. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memaintenance dari InfraView itu sendiri. Yang pertama-tama yang harus dilakukan, kita harus menutup valve pressure yang ada. Oke, cara menutupnya cukup mudah. Yang pertama kita tutup terlebih dahulu di sini ya. Ya, ini additional cooler. Yang kedua kita tutup di sini. Nah, kita coba perhatikan nilainya. Nah, ini. Dan valve akan otomatis langsung menutup ya. Oke, valve menutup. Pembacaan akan turun sampai maksimum sampai minimum ya. Artinya 120 pembacaannya. Oke. Baik, kali ini kita akan melakukan maintenance dari lensa itu sendiri ya. Hal yang pertama yang dilakukan adalah kita membuka atau mengeluarkan lensa tersebut dari cooling jacket. Caranya cukup mudah, kita tinggal tarik di sini, di bawahnya juga sama. Oke, kita buka. Mengeluarkan lensa caranya cukup mudah. Ini diarahkan ke atas ya. Putar ke atas. Diputar ke arah kanan sampai mentok ya. Sampai mentok di sini. Terus kita ambil pelan-pelan. Oke, ini adalah bagian utama dari InfraView ya. Ini sensor utamanya terdiri dari sapphire window. Sapphire window ini cukup kuat ya. Ini di dalam sapphire window terdapat lensanya yang cukup sensitif. Apabila terjadi kekotoran, kita bisa membersihkan pelan-pelan dengan menggunakan tisu atau sejenisnya kepada sapphire window ini ya. Ini adalah konektor yang untuk ke DCS. Oke, ini adalah untuk handle-nya ya.
Nah, perlu diketahui untuk maintenance ketika memasukkan seiring dengan berjalannya waktu nanti ini akan menjadi cukup susah dilepas ya. Jadi perlu dikasih grease dikit di area sini, bertujuan untuk kedepannya mempermudah untuk mencabut ya. Kalau sulit pencabutannya perlu dibantu dengan alat semisal tang untuk mengkanankan atau menariknya. Oke, baik, kita tunjukkan bagaimana cara pemasangan lensa itu sendiri. Oke, kita arahkan ke bawah, kita dorong pelan-pelan sampai klik ya. Terus kita masukkan. Kita lihat ketika kita masukkan power loop akan tersedia sehingga local display akan ada. Oke, untuk menutupnya juga cukup mudah. Kita tutup di bagian bawah juga sama. Oke, pastikan kuat. Akan membaca sekitar 120 derajat ya. Baik, kali ini kita akan membuka valve sehingga dia akan berfungsi ya. Pertama-tama kita buka instrumen R-nya, kali ini adalah pakai servis R. Selanjutnya kita buka additional cooler ya. Oke, pembacaan akan normal kembali. Valve akan terbuka penuh ya. Baik, begitulah operation dan maintenance dari InfraView itu sendiri. Perlu diketahui bahwa InfraView itu sendiri untuk filter sebaiknya dilakukan penggantian setahun sekali. Nah, khusus di sini karena di sini menggunakan servis R, bisa dilakukan pengecekan berkala semisal 1 bulan atau 2 bulan ketika kotor diganti filternya. Kalau menggunakan instrumen R itu kita bisa ganti selama 1 tahun sekali. Nah, untuk kalibrasinya bisa dilakukan 1 kali 1 atau 2 tahun sekali. Atau kalau ada istilahnya pembacaan yang kurang akurat. Baik, demikian, terima kasih atas perhatiannya.